Inter Milan akan menghadapi Fiorentina tanpa dua pemain penting, Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan, yang absen akibat cedera. Pelatih Christian Chivu diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain dari pertandingan sebelumnya di Stadion Maradona. Menurut Corriere dello Sport, Pio Esposito berpeluang besar tampil sebagai starter mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Sementara itu, Bonni disiapkan sebagai opsi pengganti. Lautaro disebut tetap menjadi sosok penting dalam upaya Inter bangkit dan merebut kembali 3 poin setelah kekalahan dari Napoli. Sejauh musim ini, Inter sudah memiliki 9 pencetak gol berbeda. Dari total 16 gol yang dicetak para penyerang, 6 berasal dari Lautaro, 5 dari Thuram, 3 dari Bonni, dan 2 dari Esposito, menunjukkan lini serang yang semakin komplit dan mendalam. Perkiraan susunan pemain Inter, 3-5-2, Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Suchik, Di Marco, Esposito dan Lautaro. Akhir pekan Serie A kemarin menjadi mimpi buruk bagi para wasit Italia. Dari laga Pisa Milan hingga Lazio Juventus, dan terutama Napoli Inter, sejumlah keputusan kontroversial membuat Corriere dello Sport menilai kinerja mereka sebagai weekend horror. Wasit Mariani di Napoli, Zufferli di San Siro, dan Colombo di Olimpico menjadi sorotan utama, disertai kritik terhadap Mazzoleni, Civi, dan La Pena. Ketua Komite Wasit, Gianluca Rocci, bersama stafnya dilaporkan menghabiskan hari Senin untuk menganalisis deretan kesalahan yang terjadi. Beberapa wasit akan dijatuhi sanksi, Mariani akan dihentikan sementara hingga pekan depan, sementara asistennya, Bindoni, diskors hingga akhir November. Colombo juga akan diberhentikan sementara, namun segera bertugas kembali karena akan memimpin di Piala Dunia U17 di Qatar. Villar Meraviglia turut mendapat tindakan pencegahan. Selain itu, asisten Imperiale dan Mazzoleni juga akan diistirahatkan menyusul kesalahan dalam pertandingan masing-masing. Situasi ini memperlihatkan krisis kepercayaan yang sedang melanda dunia perwasitan Italia. Kekalahan terakhir Inter Milan terjadi pada 13 September lalu saat menghadapi Juventus. Setelah itu, tim asuhan Christian Chivu mencatat 7 kemenangan beruntun sebelum terhenti di Napoli. Kini, Corriere dello Sport menegaskan bahwa Inter bertekad untuk kembali bangkit seperti yang mereka lakukan 1,5 bulan lalu. Meski menelan 3 kekalahan dalam 8 laga terakhir, jarak Inter dengan puncak klasemen hanya 3 poin. Lautaro Martinez dan rekan-rekannya menargetkan 4 kemenangan beruntun hingga jeda internasional berikutnya. Lawan yang menanti secara berurutan adalah Fiorentina, Verona, Kairat Almaty, di Liga Champions, dan Lazio. Situasi jadwal juga menguntungkan karena 3 dari 4 laga berikutnya akan dimainkan di San Siro, melawan Fiorentina, Kairat, dan Lazio, sementara satu-satunya partai tandang adalah ke markas Verona. Inter pun bertekad memanfaatkan keuntungan tersebut untuk menekan para pesaing di papan atas. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, berharap bisa meniru pencapaian Massimiliano Allegri, satu-satunya pelatih yang berhasil menjuarai Serie A meski timnya kalah 3 kali dalam 8 laga pertama, sebuah prestasi yang diraih bersama Juventus pada musim 2015-2016. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter saat ini masih dalam posisi lebih baik, hanya tertinggal 3 poin dari puncak klasemen. Namun, catatan mereka dalam laga-laga besar menjadi perhatian serius. Dari 19 pertandingan terakhir melawan tim papan atas, Inter hanya mengumpulkan 24 poin, dan musim ini baru meraih 3 dari 9 poin yang tersedia. Masalah utama ada pada lini pertahanan, yang kebobolan 7 gol dalam 2 laga terakhir melawan Juventus dan Napoli. Chivu pun melakukan evaluasi mendalam, menyoroti kurangnya komunikasi dan kesadaran situasional pemainnya. Ia meminta tim untuk lebih kompak, cepat membaca situasi, dan tidak terlalu sering mengambil risiko dengan garis pertahanan tinggi. Menjelang laga kontra Fiorentina, Chivu mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit garis pertahanan tim, bukan sebagai langkah mundur, melainkan keputusan pragmatis demi stabilitas dan hasil yang lebih konsisten. Menjelang laga antara Inter Milan dan Fiorentina, mantan CEO Inter, Ernesto Paolillo, berbicara di Radio Firenze Viola tentang performa kedua tim. Ia mengaku terkejut dengan awal musim keduanya, namun menilai Inter tampil jauh lebih baik dari yang ia perkirakan. Saya tidak menyangka awal musim seperti ini. Untuk Inter, ini kejutan positif.
Saya mengenal Christian Chivu sejak ia masih bermain, sosok yang sangat serius dan profesional. Saya sempat khawatir ia butuh waktu adaptasi di Serie A, tapi ternyata ia langsung mampu membawa tim tampil bagus, ujar Paolillo. Sebaliknya, ia menyebut Fiorentina sebagai kejutan negatif dan memperkirakan laga nanti akan berlangsung sengit karena Inter ingin bangkit setelah kekalahan dari Napoli. Paolillo juga menyinggung masalah infrastruktur stadion di Italia, termasuk proyek renovasi Stadion Artemio Franchi yang berjalan lambat. Menurutnya, kurangnya stadion modern menjadi salah satu penyakit utama sepak bola Italia. Sepak bola sekarang sudah jadi bisnis, tapi birokrasi Italia justru menghambat investor. Padahal banyak sosok hebat seperti Marotta atau Galliani yang masih bisa membawa perubahan, ujarnya. Tragedi terjadi di Venegro, wilayah Como, dekat pusat latihan Inter Milan di Appiano Gentile. Menurut laporan La Repubblica, kiper cadangan Inter, Josep Martinez, secara tidak sengaja menabrak seorang pria lanjut usia berusia 81 tahun yang menggunakan kursi roda listrik. Dari keterangan awal, korban diduga mengalami gangguan kesehatan mendadak hingga masuk ke jalur yang dilalui mobil Martinez. Sang pemain segera menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan pertama sebelum tim medis dan aparat tiba di lokasi. Meski helikopter evakuasi dan ambulans segera datang, upaya penyelamatan tidak berhasil. Korban dinyatakan meninggal di tempat. Polisi dan otoritas setempat kini tengah melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti insiden tragis tersebut. Menjelang laga Inter melawan Fiorentina, kelompok supporter garis keras Inter resmi mengumumkan kembalinya dukungan penuh di stadion. Setelah sekian lama dilarang membawa spanduk, bendera, dan atribut khas, para ultras akan kembali memenuhi kurva Nord di San Siro di bawah nama baru Secondo Anello Verde Milano. Melalui pernyataan di Instagram, Nino Ciccarelli mengajak para penggemar untuk kembali menyemangati tim dan menunjukkan bahwa kehadiran kurva Nord sangat penting bagi Inter. Dalam pernyataan resmi, para kelompok supporter menegaskan bahwa keputusan ini menandai babak baru dengan semangat persatuan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung Inter dengan kebanggaan dan loyalitas, baik di San Siro maupun di seluruh Italia dan Eropa. Simone Sozza akan memimpin laga antara Inter dan Fiorentina pada Rabu malam, yang menjadi penugasan kelimanya musim ini di Serie A. Wasit berusia 38 tahun asal Seregno itu telah 6 kali memimpin pertandingan Inter sepanjang karirnya, dengan catatan 5 kemenangan dan 1 kekalahan bagi Nerazzurri. Kekalahan tersebut terjadi pada pertemuan terakhir, yakni di final Supercoppa Italiana pada 6 Januari lalu di Arab Saudi, ketika Inter dikalahkan Milan lewat gol penentu Tammy Abraham di masa tambahan waktu. Penunjuk wasit Gianluca Rocci angkat bicara dalam program Open VAR untuk menanggapi keputusan menghentikan tugas Maurizio Mariani dan asisten Luca Bindoni, yang dibekukan setelah melakukan kesalahan serius saat laga Napoli-Inter, terkait penalti yang diberikan kepada tim tuan rumah. Rocci menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan untuk menghukum, melainkan membantu para wasit agar bisa kembali tenang dan fokus. Dulu juga ada beberapa kiper yang tampil buruk, lalu diberi kesempatan lagi dan justru menjadi pemain terbaik di pertandingan berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk wasit, ujar Rocci. Kami tidak berniat menghentikan siapapun, tetapi jelas ada perbedaan antara kesalahan yang bisa dimaklumi dan kesalahan yang tidak logis. Kalau kesalahannya tidak masuk akal, saya sangat marah. Rocci kemudian menambahkan, jika ada wasit yang bertindak berlebihan karena terlalu percaya diri atau ingin tampil lebih baik dari yang diminta, itu justru menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Tugas kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi tim-tim di lapangan, memikirkan hasil pertandingan lebih dulu daripada diri kami sendiri. Dalam situasi seperti itu, menghentikan sementara seorang wasit adalah langkah yang tepat agar mereka bisa belajar dan memperbaiki diri.